Gimana Bang Andika? Ini memang kalau pembuktian sih ya pasti di pengadilan. Tapi kalau berbicara mengenai skripsi, transkrip ya itu kan datanya tidak untuk diumbar ke publik, memang harus dirahasiakan. Apa nanti langkah lanjutan dari kubu Anda? Apakah memang laporan lagi yang akan dimasukkan kepada pihak kepolisian? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya ingin sampaikan ya, jadi untuk kelanjutan dari ini kan kami masih mempertimbangkan untuk gugatan baru dan kami sudah melakukan banding, kemarin kami sudah daftarkan, terus juga mungkin akan menggugat juga ke KIP. Terus yang kedua, kami juga ingin menanggapi bahwa adanya narasi yang menyebutkan bahwa ini adalah kepentingan politik besar begitu. Jelas ini politik kepentingan besar karena yang berperan di sini adalah masyarakat, rakyat yang disuguhi dari pemilu kemarin itu pelanggaran etika yang jelas-jelas itu dipertontonkan ke masyarakat. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, jadi permasalahan ijazah ini kan bukan hanya muncul pada saat ini, tetapi pada saat itu ada Gus Nur dan Bambang Tri yang sudah dijatuhi hukuman pidana dengan tanpa adanya menunjukkan ijazah asli dipertontonkan di persidangan begitu. Kemudian muncul tokoh-tokoh baru seperti Bang Rismon ini yang kita kenal sebagai ahli forensik, terus dan lain sebagainya. Jadi masih banyak orang-orang yang berkepentingan untuk melihat ijazahnya mantan presiden ke-7 kita. Begitu. Jadi kalau ini adalah politik besar, bukan orangnya yang harus dibungkam, tetapi memang permasalahan itu harus segera dikelirkan dengan menunjukkan ijazah asli, itu akan selesai. Jadi ketika ijazah itu asli, maka ya sudah selesai dan serahkan kepada hukum begitu. Kalau memang ada kesalahan dan lain sebagainya. Tetapi akan lebih baik lagi kalau seandainya ijazah itu tidak terbukti asli, ya sudah minta maaf lah kepada rakyat begitu. Karena yang menanyakan kan rakyat semuanya. Jadi bukan kalau kita lihat bukan hanya kepentingan sekelompok orang, tetapi banyak masyarakat yang ingin tahu bahwa kebenarannya seperti apa. Jadi betul agenda besar, tetapi agenda besar di sini bukan politik suatu partai atau dari kelompok tertentu, tetapi agenda besar rakyat yang ingin membuktikan bahwa kejujuran ini masih ada di Indonesia. Begitu. Oke. Bang Azwan, lagi-lagi dikatakan kalau ditunjukkan selesai begitu. Tapi kabarnya yang saya dengar pada saat gelar perkara khusus sempat ada pertanyaan itu juga ya, disampaikan oleh kubu Anda ya? Iya, jadi beginilah, kalau kita gelar perkara khusus itu kan ada pasal 41 KUHP itu kan mengatakan kalau ada novum gelar perkara akan dibuka. Kan case-nya kan sudah close ya, sebetulnya kan. Kemudian ada pihak TPU kan meminta gitu loh, kok kita nggak diundang pada saat itu kan. Dia mengatakan ada Perkap nomor 6 2019 juga tentang Kapolri bisa ada gelar perkara kalau diminta oleh masyarakat. Yang kita tunggu itu ada novum nggak? Ada novum baru nggak yang akan ditawarkan itu, di challenge di dalam gelar perkara khusus? Kan nggak ada sama sekali. Yang dikeluarkan itu ada analisis ELA, ya. Ela atau Lele itu? Ela. Oh Ela ya. Analisis itu yang dikeluarkan ya. Ternyata kenapa? Tidak ada. Karena analisisnya itu ini analog kok dipakai digital. Dua kutub yang berbeda, tidak akan ketemu untuk itu gitu loh. Nah kemarin Bang Rifai ngobrol sama kita, dia bilang sempat dikatakan statement tadi, ini kita punya ijazahnya ketika ditunjukkan, apakah ini akan selesai? Betul. Mereka tidak menjawab, benar Bang? Betul itu. Kenapa? Bukan ijazah kok tujuan mereka dilihat itu. Terus terang, bukan ijazah. Jadi apa tujuannya Bang? Ya tujuannya mendowngrade aja Pak Jokowi ya. Tanpa ijazah pun, apa yang dikatakan dengan penasihat hukum mereka kayak Ahmad Kozinuddin tuh, ijazah tunjukkan. Enggak. Ini kita udah melihat ya. Gelagat-gelagat mereka ini apa gitu tujuannya. Oke. Karena kita tanyakan, apa sih maksud dan tujuannya? Oke. Kebenaran, tidak bukan kebenaran tujuannya. Pembenaran atas argumen-argumen dia untuk menggiring publik negatif terhadap Pak Jokowi. Sebelum ke Mas Ipang, tanggapi sedikit Bang Andika. Singkat saja. Ya, masyarakat kan sudah bosan sebenarnya ya. Jadi dari dulu disuguhi dengan akrobat seperti ini, jadi tidak pernah ditunjukkan ijazah yang asli. Itu bukan hanya kepada orang-orang yang mempermasalahkan saja, tapi masyarakat kan juga belum pernah melihat. Gitu. Nah,
ketika kita singgung ya, jadi dari masalah perkara ijazah ini muncul, itu kan sudah banyak korban sebenarnya. Seperti apa tadi Bambang Tri dan Gus Nur itu dipidana, terus kemudian yang saat ini juga mempertonjokkan sebuah apa istilahnya penggerakan kekuasaan begitu, atau kewenangan lah boleh kita sebut seperti itu. Ini adalah pembuktian bahwa di Indonesia ini sebenarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini apakah masih berlaku? Karena kalau kita lihat di pasal 1 ayat 3, Indonesia ini kan bentuknya adalah negara hukum, bukan negara politik. Tetapi hukum yang dipertunjukkan ini banyak sekali dipengaruhi oleh politik begitu. Bagaimana bisa seorang yang tidak bersalah kemudian diadili? Nah, ini kan tidak sinkron dengan asas-asas atau adagium hukum, yaitu nulla puna sine culpa. Nah, ini kan wong aslinya saja tidak pernah ditunjukkan. Terus kemudian ada orang-orang yang dipidana dan lain sebagainya. Ini dilihat masyarakat, ini dilihat rakyat, begitu loh. Jadi maka dari itu penyelesaian ini sebenarnya gampang. Tunjukkan ijazahnya, kemudian diuji oleh pihak yang berwenang dan yang tentunya netral. Tadi juga disebut bahwa ada uji kertas dan lain sebagainya. Secara fisik aja belum pernah dilihat kok. Apalagi nanti seperti carbon dating atau mungkin tanda tangan dan lain sebagainya. Ya, tunjukkan ke masyarakat begitu. Bagaimana caranya, bagaimana cara mengujinya, begitu kira-kira. Baik, poinnya sudah kita tangkap, Mas Ipang. Udah kusut benangnya, Mas. Gimana nih cara mengurainya? Ya, di dalam pendekatan ilmu politik saya lihat ya, apa yang disampaikan Pak Andi tadi kan ujungnya untuk menggembosi citra Jokowi, termasuk bangunan warisan Jokowi, termasuk ujungnya katanya pemakzulan Gibran karena distrust, kemudian ujung karena dinasti politik dan seterusnya. Itu kan persepsi, itu boleh saja kan. Nah, persepsi lain juga mencermati bahwa ada ketidakadilan secara politik yang disampaikan oleh Pak Andika, bahwa ada orang yang pernah dan itu nggak boleh dilupakan karena kita bangsa pemaaf dan pelupa kan, orang dipidana tanpa ada kejelasan ijazahnya asli atau tidak. Nah, itu menurut saya juga nggak fair. Itu nggak boleh, itu zolim namanya. Termasuk yang orang ini, kalau memang nanti ini ternyata ini kan persoalan mau asli nggak ada urusan kan, mau asli arti kan beliau ini siap masuk penjara kan, itu aja risikonya. Kalau nggak asli tinggal minta maaf. Buktinya presiden di dunia nggak ada yang di penjara karena ijazah palsu. Ini contohnya nih Presiden Hungaria, kasus terbukti ya kan, dicabut gelar doktornya di Universitas Samuel Weis, mengundurkan diri sebagai presiden tahun 2012, terpaksa mundur, tidak di penjara, hanya tekanan moral. Jadi Jokowi pun presiden sendiri sebenarnya mau diapain gitu setelah ini. Nah, itulah yang kemudian kita mencermati bahwa apalagi kasus-kasus selama ini pemalsuan dokumen hanya tidak dilantik kan, itu aja. Paling banyak punya 11 bulan, itu pun di Saburaju itu. Nah, itu artinya apa? Saya mencermati yang nggak boleh dibiarkan adalah intersubjektif. Tapi semuanya bisa dibuat empirik objektif sebenarnya. Buktinya presiden yang berkuasa saja mau mundur, artinya imunitas nggak jalan di negara tersebut. Ini kan sebagai warga negara biasa. Dia bisa tunjukkan, lihatkan. Nah, persoalan tadi, teknologi, uji tinta, uji kertas, semua orang-orang yang, itu sudah nanti, silakan di pengadilan nanti kan, di PT UN itu. Dan semuanya bisa diperlihatkan, ditunjukkan, dipamerkan, karena kalau itu memang bukan aib. Tapi kalau aib memang nggak bisa dipamerkan, nggak bisa ditunjukkan. Inilah yang kemudian menjadi tantangan, challenge kita ke depan sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi menurut saya, ujungnya saya sudah baca semua, bahwa ini memang model rumitnya Indonesia gitu. Yang rumit itu, terakhir kan kasus yang dikritik di dunia itu kan di Lombok itu kan, orang masuk nggak diselamatkan cepat kan. Nah, begini juga hukum dibiarkan lama. Akhirnya oke, saya setuju dengan Bang Andi, terpolarisasi iya. Lama-lama ini identitas juga yang dulu kalau 2009 siapa yang buat identitas juga rusak negara waktu itu kan. Saya udah bilang jangan masuk ke isu-isu identitas.
Ini perkara elektoral. Dimasukin dipaksa, masuk identitas. Hampir luka kita menganga, hampir perang. Orang banyak cerai, rumah tangga berantem gara-gara itu. Nah sekarang gara-gara ijazah, banyak orang yang hari ini perang urat saraf. Nggak pernah selesai ujungnya. Dan ini saya yakin ini kuat-kuatan aja nih. Kuat-kuatan aja, mana yang kuat ini. Ini ngatur napas aja ini soal ini. Daya tahan ini. Kalau saya mana yang kuat daya tahannya itu aja. Dan tidak akan selesai. Dan tidak akan masuk penjara. Percaya sama saya. Sebetulnya sih ini kita sabar-sabar aja. Iya. Kan sudah tarafnya udah penyidikan, sebentar lagi kan sudah bisa tahu. Baik. Tidak mungkin kan ada pasal 184 di KUHP itu kan. Ya artinya kan sudah ada alat bukti yang jelas menuju arah pidana. Oke. Itu aja kita patokan. Baik, masih panjang sebenarnya ya, walaupun waktu kita singkat dan harus mengakhiri segmen ini di sini. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.